Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat melanjutkan kuliah filsafat manusia seri yang ke-8, dan kali ini kuliah akan mengambil tema manusia sebagai wakil Allah atau khalifah. Nah, ini tentu saja merupakan sambungan dari kuliah sebelumnya, ya, yang menghubungkan antara Tuhan dan manusia. Jadi tidak lagi berbicara tentang manusia dan alam, tapi ini dalam hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah dipandang sebagai khalifah oleh umat Islam berdasarkan kepada tentu saja ayat Al-Qur'an, ya. Nah, sebagaimana biasa saya akan bacakan dari buku saya, ya, yang berjudul Lentera Kehidupan, ya, bimbingan memahami Tuhan, alam dan manusia, terbitan Mizan tahun 2017 pada halaman 180, ya. Meskipun sudah sudah dikenallah bahwa manusia itu adalah khalifah Allah di muka bumi, tetapi sebenarnya ada beberapa pendapat dari para mufassir awal yang tentang arti kata khalifah ini. Nah, sebagai satu background, saya dulu waktu masih di The University of Chicago membahas kata khalifah ini dalam 3 semester, ya, dan kita membaca tafsir At-Tabari tentang itu. Nah, di buku ini saya akan simpulkan saja apa hasil daripada pengkajian itu, ya, dan karena itu saya akan bacakan saja, ya. Pengertian khalifah. Jadi di sini akan ada 2 subtopik, yaitu pengertian khalifah dan kedua tentang tugas utama sang khalifah. Meskipun kata khalifah pada umumnya ditafsirkan sebagai wakil Allah di muka bumi, tapi sebenarnya tidak semua mufassir awal sepakat dengan makna itu. Asal kata khalifah adalah khulafa, yang artinya pengganti atau penerus, atau menggantikan dan meneruskan, yakni menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh orang lain, ya. Dari kata inilah khalifah ditafsirkan sebagai pengganti atau successor. Setidaknya ada 3 penafsiran terhadap kata ini oleh para mufassir awal. 1, khalifah sebagai penghuni. 2, sebagai penerus atau pengganti. Dan 3, sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, yang ketiga inilah yang biasanya kita kenal, ya. Oke. Mari kita teruskan. Marilah kita mulai dengan yang pertama, yakni khalifah sebagai penghuni. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah orang yang menetap atau menghuni bumi. Ya, istilah dia adalah sakin atau amir, ya. Nah, menurut pendapat saya, Ibnu Ishaq ini sesuai dengan bacaan saya dalam tafsir At-Tabari adalah satu-satunya ahli tafsir yang mempertahankan pendirian ini. Jadi hanya ada seorang, ya, mufassir, yaitu Ibnu Ishaq, yang mengatakan bahwa khalifah itu yang dimaksud adalah penghuni atau yang orang yang menetap, settlement, ya, atau sakin
atau Amir, ya. Oke, nah pandangan yang kedua adalah bahwa khalifah itu diartikan sebagai penerus atau pengganti. Di antara mufassir awal yang dengan tegas mempertahankan pendirian ini adalah Hasan Al-Basri, ya. Kita kenal Hasan Al-Basri sebagai, wah, ini mbahnya para mbahnya para teolog, ya kan, sufi dan juga ahli tafsir. Menurut beliau, khalifah memanglah berarti pengganti. Nah, karena ia pengganti, maka khalifah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bukanlah Nabi Adam, tapi anak cucunya, itu Bani Adam. Kenapa Hasan Al-Basri mengatakan seperti itu? Karena Adam tidaklah meneruskan atau mengganti siapapun. Ya, jadi karena makna dari khalifah itu penerus, sedangkan Nabi Adam tidak meneruskan siapapun sebagai orang pertama di muka bumi, maka kata khalifah tidak bisa diterapkan kepada Nabi Adam, tetapi kepada anak-anak cucunya yang meneruskan Adam tentunya. Ya. Nah, ini satu pendapat, ya. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang juga setuju dengan arti khalifah sebagai penerus, tetap mengatakan bahwa khalifah itu bisa sebelum dan sesudah Adam. Ya. Adam menurut mereka ada khalifah. Ini berbeda dengan Hasan Al-Basri, ya. Hasan Al-Basri bahwa khalifah itu bukan Adam karena Adam tidak menggantikan siapa-siapa. Tetapi menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang walaupun setuju mengartikan bahwa khalifah itu penerus, tapi dia mengatakan bahwa Adam itulah yang khalifah, yang telah menggantikan bangsa jin sebagai penghuni pertama bumi. Nah, ini menarik sekali, ya, bahwa ada cerita bahwa sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, yang menjadi wakil Tuhan lah, katakan begitu, atau yang menghuni bumi adalah jin. Dan karena itu maka Nabi Adam menggantikan mereka, ya kan. Maka karena itu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa ya Adam itulah yang khalifah, yaitu penerus. Kalau ditanya penerus siapa, itu penerus bangsa jin yang sudah ada di bumi sebelum manusia dihadirkan, ya. Jadi sudah ada bangsa jin, ada juga iblis, ya, yang sudah menghuni sebelum Adam diturunkan. Kemudian Allah mengutus iblis untuk menghancurkan dan mengusir mereka sebelum Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Jadi menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, pertama adalah jin, kemudian Allah mengutus iblis. Waktu itu iblis masih belum ingkar, ya, karena Nabi Adam belum diciptakan. Jadi masih sebagai salah satu daripada malaikat barangkali, ya. Allah mengutus iblis untuk menghancurkan dan mengusir bangsa jin sebelum Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Nah, itu kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Nah, para jin inilah yang sebenarnya melakukan perusakan di muka bumi dan penumpahan darah. Jadi kan ada di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan, kenapa engkau mengangkat manusia, ya, sebagai khalifah, padahal mereka akan menumpahkan darah, ya kan, dan membuat kerusakan. Nah, menurut Ibnu Mas'ud dan Abbas, yang merusak itu adalah para bangsa jin itu sebelum Adam diturunkan. Nah, ini menarik. Jadi di sini ada unsur legendanya gitu. Ya, tidak ada mungkin di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa sebelum Adam itu memang ada bangsa jin yang menghuni, ya kan,
Itu mungkin keterangannya itu tidak langsung dari Al-Quran, tetapi mungkin dari Israiliyat atau cerita-cerita yang berkembang pada masa mereka ini. Ya. Nah, mari kita beralih ke pengertian ketiga. Nah, pengertian ketiga dari khalifah adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, pendirian ini didukung oleh Ibnu Zaid, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas, yang juga seperti Hasan al-Basri sepakat bahwa kata khalifah berarti penerus atau pengganti. Ya. Jadi bagi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tidak ada kontradiksi untuk mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah khalifah dalam arti penerus, tapi juga dia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya, bersama-sama kemudian dengan Ibnu Zaid dan yang lain-lain. Nah, mari kita dengar keterangan daripada Ibnu Zaid. Ibnu Zaid mengatakan bahwa khalifah adalah wakil Tuhan yang diberi wewenang oleh Allah untuk menjalankan hukum dan memberi putusan di antara makhluk-makhluknya. Tapi sayangnya ia tidak memberitahu atau mengidentifikasi siapa khalifah itu. Jadi mufasir itu macam-macam. Ada yang hanya mengartikan kata khalifah tapi tidak menunjuk siapa yang kira-kira dimaksud dengan khalifah. Ya. Terus maksud Ibnu Zaid ini, dia mengartikan bahwa khalifah itu artinya wakil Allah di muka bumi, ya, yang tugasnya menjalankan hukum dan memberi putusan di antara makhluk-makhluk Allah. Tetapi dia tidak memberikan referensi kepada siapa sebenarnya yang disebut khalifah itu. Ini menarik juga, ya. Nah, tapi Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa khalifah adalah dia yang akan mewakili, ya, khalifatan minhu dalam memberi putusan di antara makhluk-makhluknya. Ya. Jadi ini sama seperti Ibnu Zaid, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa khalifah adalah dia yang mewakilinya, ya, khalifatan minhu, mewakili Tuhan maksudnya, ya, dalam memberikan putusan di antara makhluk-makhluknya. Namun keduanya memberi identitas sang khalifah, yaitu Adam dan mereka yang menggantikannya dalam pengabdiannya kepada Allah dan dalam memberi putusan dengan adil di antara makhluk-makhluknya. Jadi berbeda dengan Ibnu Zaid, Ibnu Abbas, dan mungkin juga termasuk Ibnu Mas'ud, selain mengatakan bahwa manusia itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, dia juga menunjukkan bahwa Adam lah sebagai khalifah. Ya, jadi seperti itu. Itu bedanya dengan Ibnu Zaid. Makna atau tafsir yang terakhirlah yang biasanya kita ambil dalam konteks pengkajian kita, yakni khalifah sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ya, khalifatullah fil ard. Nah, ini kedudukan manusia sebagai khalifah ini, sebagai wakil Allah di muka bumi ini mempunyai makna yang luar biasa, ya. Jadi Tuhan adalah penguasa alam semesta, bukan hanya penguasa bumi. Ya, kalau kita diangkat sebagai wakil presiden Amerika misalnya, itu bangganya luar biasa barangkali, ya kan? Tetapi ini Allah sendiri yang mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah penguasa alam semesta, bukan hanya penguasa bumi, tapi penguasa alam semesta, menjadikan manusia sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya di muka bumi. Ini suatu pangkat yang menurut saya luar biasa dan patut disyukuri, ya. Sampai kelihatannya menimbulkan kecemburuan dari pihak malaikat, sebab malaikat mengatakan qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau mengangkat sebagai khalifah orang yang akan membuat kerusakan dan penumpahan darah, padahal kami selalu, ya, nusabbihu, bertasbih, wa nuqaddisu lak, dan kemudian mensucikan engkau. Nah, ini ada semacam
ini rasa iri barangkali ya dari khalifah, dari para malaikat itu. Nah, ini satu pangkat yang patut kita syukuri sebagai manusia, ya kan? Diangkat wakil Tuhan penguasa alam semesta di bumi ini. Apapun bentuknya, kemudian kita menyimpulkan khalifah adalah seorang pemimpin, yakni seorang yang diikuti karena kualitas dirinya. Dia adalah imam, orang yang ada di depan dan diikuti oleh makmum, para pengikutnya. Jadi kalau sebagai khalifah, dia adalah imam. Jadi dalam tradisi Islam biasanya ada Amirul Mukminin ya, untuk para khulafaur rasyidin, ya kan. Umar misalnya itu Amir Mukminin, Abu Bakar dan sebagainya. Dan dia adalah juga sebagai imam yang harus diikuti. Dia adalah yang disebut kutub oleh para sufi, yakni poros dunia yang sekitarnya lah segala yang ada di dunia bergerak. Jadi istilah khalifah ini ya menjadi semacam kutub. Kutub itu poros, di mana yang lain itu mengelilingi dirinya. Jadi itulah peranan sentral dari manusia sebagai khalifah Allah. Namun khalifah dalam arti wakil dan atau penerus, mestilah wakil atau penerus dari seseorang. Ya, jadi kalau penerus itu ya penerus siapa gitu. Dan perlu diingat bahwa sebagai wakil ia tidak boleh bertindak atas nama dirinya, tetapi harus atas nama yang diwakilinya. Ini kadang-kadang kan kita tadi saya udah mengatakan bahwa diangkat sebagai khalifah saja itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi kadang-kadang manusia tidak mau menjadi khalifah, menjadi wakil. Dia ingin jadi Tuhan, ya kan? Padahal sebagai khalifah harusnya ikut apa yang diperintahkan oleh sang tuannya, ya. Nah, kalau yang dimaksud adalah wakil Tuhan, maka ia sebagai imam, sebagai kutub, sebagai amir harus bertindak atas nama atau menurut aturan Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang berkuasa tapi tidak mengikuti perintah Allah, maka sebenarnya orang itu sudah ingkar, sudah tidak lagi harus dipandang sebagai khalifah. Dia ingin menjadi Tuhan sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadikan sebab pertumpahan darah dan kerusakan. Ketika manusia tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai khalifah, tapi ingin melebihi. Jadi melanggar perintah Allah dan sebagainya dan menurutkan hawa nafsunya. Ini adalah sumber kerusakan tadi, ya. Seperti itu. Tidak akan dikatakan khalifah kalau ia bertindak atas nama dirinya, yakni berdasarkan pada hawa nafsunya, tapi atas nama dan kehendak Allah, Tuhan alam semesta. Jadi kalau sebagai khalifah ya harus sadarlah bahwa dia itu wakil, dia tidak boleh menciptakan aturan-aturan sendiri ya yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh yang diwakilinya. Ide bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di bumi mendapat dukungan dari Al-Quran yang dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menyatakan bahwa Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifahnya di muka bumi. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sekalipun mendapat berbagai keberatan dari para malaikat, tapi Tuhan Maha tahu apa yang dilakukannya, dan bahwasanya Allah sangat memuliakan Nabi Adam dan keturunannya. Di dalam ayat Quran dikatakan laqad karramallahu bani Adam. Namun dengan diterimanya pangkat kekhalifahan ini, manusia diberi tugas berat sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, dengan ini kita masuk kepada kajian yang kedua, yaitu tugas utama sang khalifah. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya tugas utama khalifah? Ini masih menurut para mufassir awal, ya, para mufassir. Jadi ini bukan pendapat saya. Sudah dinyatakan di atas bahwa tugas utama seorang khalifah adalah untuk mengabdi kepada Allah dan untuk melalui wewenang yang diberikan kepadanya memberi putusan dengan adil di antara manusia dan makhluk-makhluknya. Ini saya kutip dari mufassir, ya.
Di era Islam jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling utama diberi gelar khalifah Allah. Dan semua khalifah penerus atau wakil beliau adalah khulafa'ur Rasulillah. Dan karena itu mereka haruslah mengikuti aturan-aturan yang diturunkan Tuhan kepada beliau, yang dimuat dalam dua sumber utamanya, itu Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita menyebut khulafa'ur Rasyidin, ya khalifah yang 4 itu, kita mengartikan di sini bukan mereka sebagai wakil Allah, tapi sebagai wakil Rasulullah. Jadi khulafa Rasulillah, bukan khulafatullah. Dan mungkin gelar ini nanti akan diambil khalifah Allah, bahkan shadow of Allah gitu, bayangan Allah itu oleh para khalifah berikutnya ya, setelah masa generasi khalifah Rasyidin berlalu. Tentu saja tugas utama manusia yakni untuk beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas utamanya beribadah kepada Allah telah dirumuskan oleh agama dalam hukum syariat atau hukum-hukum suci Islam, yang bentuk formalnya dapat dijumpai dalam berbagai mazhab fikih dalam Islam. Jadi tugas utama manusia adalah mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ya. Dan tata cara beribadah itu telah dirumuskan oleh berbagai mazhab yang ada dalam Islam, 4 mazhab dalam Sunni, dunia Sunni, dan 1 mazhab dalam dunia Syiah. Adapun disiplin ilmunya disebut ilmu fikih, jurisprudence, yang mengurusi bukan hanya soal ubudiyah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga soal muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia, ya. Bukan hanya mengurusi hukum keluarga, tapi juga hukum masyarakat, bahkan juga hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau jinayah, untuk memastikan bahwa sang khalifah melaksanakan putusannya dengan adil di antara makhluk-makhluknya. Ya, ini yang garis bawahi oleh para mufassir, ya, yaitu memastikan yaitu melaksanakan putusan-putusan dengan adil di antara makhluk-makhluknya. Akan tetapi untuk mengikuti jejak Nabi dan Rasulullah SAW, maka kita pun harus tahu misi kerasulan beliau menurut Al-Quran sendiri agar tidak menyimpang daripadanya, ya. Adapun misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang dengan jelas diterangkan oleh Al-Quran adalah untuk menjadi rahmat atau sumber kasih sayang bagi seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini misi utamanya. Kalau tanya apa tugas dan misi utama kekhalifahan manusia, adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya, rahmatan lil alamin. Dan ini sangat penting, karena kalau tidak nanti Islam bukan menjadi sumber kasih sayang, tapi menjadi sumber kerusakan, ya. Ini berarti bahwa misi utama Islam adalah menyebarkan kasih sayang atau rahmat ke seluruh penduduk bumi, bukan hanya sesama umat Islam, tapi juga yang lain. Bahkan bukan hanya bangsa manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan alam lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kekhalifahan itu komprehensif, ya, menyeluruh, bukan hanya sesama manusia, tapi juga sesama makhluk, termasuk lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Adapun langkah pertama yang diambil Nabi kita untuk merealisasikan misinya itu adalah melakukan reformasi moral. Karena disadari atau tidak, sebab utama keruntuhan manusia adalah dekadensi moral. Ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimahnya. Dan itu juga sebabnya dikatakan bahwa tujuan dibangkitkan atau diutusnya Rasulullah di dunia adalah untuk memperbaiki atau mereformasi akhlak manusia. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Pada diri Nabi, agenda reformasi moral tidak berhenti pada slogan, tapi direalisasikan oleh dan dalam dirinya sendiri. Jadi sebelum menyuruh orang lain untuk berbuat baik, Nabi sendiri yang memulainya. Sebelum menyuruh kepada perbaikan moral, dia sendiri, Nabi Muhammad sendiri adalah sudah melaksanakannya, ya. Bahkan beliau sendiri bersabda, ibda binafsik,
Ya, mulailah pembelajaran moral tersebut dari diri sendiri. Reformasi moral beliau sangat berhasil seperti dilaporkan dalam hadis-hadis dan riwayat hidup atau sirah Nabi dan juga dibenarkan oleh Al-Quran sendiri. Sesungguhnya dalam dirimu ya Muhammad terdapat akhlak yang agung. Ya. Quran surat 68 ayat 4. Ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan itu adalah hadis yang lain. Ya, bahwa Nabi ayat yang lain. Ya. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan teladan, ya, uswatun hasanah, teladan yang baik, karena memiliki sifat atau akhlak yang agung. Innaka la'ala khulqun azim, ya, itu bunyi ayatnya. Maka tak payah lagi bahwa siapapun yang menjadi pengganti atau khalifah beliau tidak boleh melupakan misi universal Islam ini, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini siapapun ya, kalau kita menjadi penguasa Islam ya tetap misinya adalah rahmatan lil alamin. Jadi menyebar kasih kepada semua penduduknya, apapun agamanya dan latar belakang budaya dan sebagainya. Rahmat atau cinta sebagaimana disinggung sebelum ini adalah tenaga fundamental alam, perekat bagi seluruh makhluk yang berinteraksi, yang akan menjamin kelangsungan dan keseimbangan hidup serta kesejahteraan para penghuninya. Nah, ini pandangan Jalaluddin Rumi yang akan disampaikan nanti pada kuliah pemikiran tasawuf Rumi ya, untuk hari ini juga. Oleh karena itu kasih sayang itu perlu dimiliki oleh setiap pemimpin Islam yang menjadi penerus Nabi atau Rasulullah. Demikian juga akhlak Nabi hendaklah dijadikan teladan dalam beraktivitas, ya, berinteraksi dan memimpin umat manusia. Ini juga harus dijadikan syarat utama seorang pemimpin sebelum ia melakukan reformasi moral atau sosial orang lain. Jadi reformasi moral harus dimulai dengan diri sendiri ya sebagai pemimpinnya. Jadi dia harus adil dulu, dia harus sedik dulu, harus amanah, ya kan, harus cerdas dan sebagainya, sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, ya, sedik, amanah, tabligh, fatanah. Mari kita teruskan. Tugas utama khalifah yang lain adalah melakukan islah atau perbaikan moral maupun sosial bagi yang bersifat individu maupun masyarakat, termasuk di dalamnya perbaikan ekonomi dan politik. Jadi menyebar kasih sayang dan juga membuat islah ya, kesejahteraan atau perbaikan. Islah ini sesuai dengan misi kerasulan Nabi tidak terbatas hanya pada bangsa manusia, tapi juga lingkungan hidup termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung-gunung, lembah, pulau dan lautan sebagai pengejauhan tahan rahmatan lil alamin. Jadi harus adil ya, bukan hanya kepada makhluk hidup tapi juga lingkungan alam ya. Ya. Reformasi moral yang dilakukan Rasulullah dijelaskan dengan lebih fasih dengan contoh yang konkret. Dengan 4 sifat mulianya, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan semua pesan Tuhan, dan fatonah, cerdas. Beliau telah berhasil membina generasi anak muda dari bukan siapa-siapa, ya, menjadi generasi cemerlang, pintar dan berakhlak mulia hanya dalam rentang waktu 2 dasawarsa. Ini satu prestasi historis ya yang luar biasa, bahwa dalam waktu 20 tahun Nabi Muhammad telah bisa mereformasi akhlak dari sahabat-sahabatnya dengan sangat luar biasa. Ya. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu gangster tadinya kan, yang sangat kejam, yang sangat ditakuti, tapi begitu berkenal Rasulullah, kemudian mempelajari ajaran-ajaran Islam, dia menjadi orang yang sangat berani tapi juga sangat bijaksana dan menjadi contoh ideal ya bagi pemimpin di masa berikutnya.
Sebuah prestasi luar biasa dilihat dari skala historis ya. Mereka adalah generasi yang terbukti dalam sejarah telah mengukir prestasi bukan hanya prestasi pribadi tapi juga sosial politik yang luar biasa. Ya kan dalam waktu hanya beberapa dekade para khalifah ini sudah bisa menaklukkan Romawi, ya kan? Kemudian Persia, bahkan juga Mesir dan daerah-daerah yang sekitarnya. Ini adalah generasi yang dibangun oleh Rasulullah moralnya dalam waktu hanya 2 dasawarsa. Ya, sangat luar biasa. Ini pada gilirannya membuat Islam menjelma bukan hanya sebagai sebuah agama, tapi juga sebuah peradaban yang tidak ada tandingannya saat ini. Nah, ini mengingatkan saya kepada buku Cak Nur Islam, Agama dan Peradaban yang saya diminta menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah dalam waktu 6 hari bulan puasa ini saya sudah menerjemahkan hampir 60 halaman ya. Mohon doanya nih ya. Oke, selain reformasi moral, Nabi kita juga telah berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat yang dinilai sangat maju untuk zamannya, di mana beliau telah mengganti tatanan masyarakat berbasis kesukuan menjadi tatanan masyarakat berbasis trans-tribal, yang memandang keutamaan manusia bukan pada keturunan atau suku, tetapi pada nilai kesalehan atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengingatkan saya pada apa yang oleh Cak Nur ya. Sebenarnya Islam itu spiritnya sangat modern. Terlalu modern sehingga kemudian akhirnya generasi berikutnya setelah Khalifah Rasyidin itu mengganti sistem kemasyarakatnya dengan sistem monarki ya. Jadi Islam terlalu modern untuk zamannya. Demikian dikatakan Cak Nur dalam bukunya Islam, Religion and Civilization. Dan Quran mengatakan sesungguhnya yang termulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa ya. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya atau kedudukan sosial dan ekonominya, tetapi karena takwanya. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi jelaslah di sini bahwa bukanlah bangsa, keturunan atau suku yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, melainkan kesalehan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat oleh sabda Nabi sendiri yang mengatakan tidak ada kelebihan seorang Arab atas non-Arab, dan juga sebaliknya, tidak ada keutamaan non-Arab atas Arab kecuali oleh takwanya. Tapi tentu saja konsep egaliter seperti ini merupakan konsep yang revolusioner dilihat dari kacamata sosiologis maupun historis. Apalagi kalau diingat sulitnya sistem kesukuan ini untuk diubah, lebih-lebih di negara-negara Timur Tengah seperti yang kita bisa saksikan saat ini. Ya, orang-orang yang sukses memimpin negara-negara Timur Tengah biasanya yang bertangan besi ya. Ya, karena sistem demokrasi masih belum bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu terjadi karena ajaran Islam, ya, telah melintasi atau mentranscend batas-batas kesukuan, bahkan batas-batas geografis dan nasional. Ketika ajaran tersebut diikuti secara konsisten. Jadi ketika ajaran tersebut diikuti secara konsisten. Semua sistem sosial, apakah itu ekonomi, politik, budaya, pendidikan, hukum, dan lain-lain, mampu diubah oleh Nabi dalam waktu yang relatif singkat dan diteruskan oleh para sahabat setia beliau yang dikenal dengan Al-Khulafa'ur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan cara yang kurang lebih sama, kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah lainnya dengan misi yang sama, yakni menjadikan Islam sebagai rahmat, sumber kasih sayang untuk seluruh alam. Ya, berkat misi dan prinsip Islam yang egaliter dan integritas moral yang kuat, dalam beberapa abad saja setelah Rasulullah wafat, Islam telah menjadi bukan saja sebuah agama, tapi juga sebuah peradaban universal
yang menduduki hampir seluruh dunia yang berpenghuni saat itu. Asia, Afrika, Eropa, dan yang penting telah menjadi sumber berkah bagi penduduk kekaisaran yang sangat luas. Di dalam kekaisaran ini ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dengan mensintesakan seluruh hasil peradaban dunia pra-Islam. Para sarjana muslim dengan sikap keterbukaan dan percaya diri yang tinggi menerima dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan kearifan dari negara-negara non-Islam. Jadi ilmuwan-ilmuwan muslim itu sangat confident ya, sangat percaya diri dan terbuka kepada kebenaran dari manapun asalnya. Dari Yunani, dari Persia, dari India, dari Cina, mereka terima dengan apa ya? Dengan sikap kritis. Tidak minder seperti yang sekarang ini. Kita kan kadang-kadang, wah ini ide dari barat nih, awas berbahaya. Orang Islam itu dulu tidak begitu. Sangat apa ya, inklusif dan tapi sangat kritis. Jadi mereka akan menerima kebenaran dari manapun berasalnya, tapi akan menolak semua yang dianggap tidak benar. Ya. Akibatnya dengan semangat ilmiah yang kritis, mereka mampu membangun berbagai cabang ilmu antara ilmu fisika, matematika, dan metafisika dengan ilmu logika sebagai alat analisisnya. Ini terlihat jelas di dalam karya Ibnu Sina Asy-Syifa ya. Jadi semua cabang ilmu pengetahuan dikembangkan, dan juga tentu saja bukan hanya al-ulumul aqliyah, ilmu rasional, tapi juga al-ulumun naqliyah, transmitted sciences ya, atau ilmu-ilmu agama. Usaha-usaha besar intelektual ini telah melahirkan pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan, filsuf dan ulama-ulama besar dan kenamaan di dunia seperti Ibnu Haytham, ahli optik, Al-Khwarizmi, ahli matematik, Ibnu Sina, ahli filsafat dan kedokteran, Al-Ghazali, teolog, dan juga Sufi, Fahruddin Ar-Razi, dan lain-lain, yang karya-karyanya telah dibaca dan digunakan selama berabad-abad oleh sarjana-sarjana di seluruh dunia, termasuk Eropa. Jadi pada abad ke-12 telah terjadi apa yang disebut dengan transmisi ilmu-ilmu Islam ke Eropa. Jadi ada satu kegiatan penerjemahan yang luar biasa. Ribuan karya Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin, sehingga Barat kemudian menghasilkan apa yang disebut Renaissance. Ya. Ya. Kalau tidak ada sumbangan dari Islam, tidak mungkin itu ada Renaissance. Mereka akan masih di dalam abad ke-8, the Dark Age. Ya. Nah, saya teruskan bagian akhir. Prinsip egaliter Islam yang tidak menilai manusia berdasarkan pada suku, ras, dan budaya telah membentuk masyarakat majemuk yang menghimpun di dalamnya semua orang dari berbagai penjuru dunia tanpa mempermasalahkan asal-usul, suku, bangsa, budaya, dan bahkan agama. Terbinalah di sana hubungan mesra antara seorang pelajar muslim seperti Al-Farabi dan guru-guru Kristennya, Yohanna bin Haylan dan Bishr Mata bin Yunus, atau antara seorang guru muslim seperti Jalaluddin Rumi dan murid-muridnya yang Zoroaster, Kristen, dan Yahudi. Ya, manusia dari berbagai bangsa dan agama bahu-membahu turut serta dalam memajukan peradaban Islam. Jadi peradaban Islam didukung bukan hanya orang-orang muslim, tapi oleh sarjana-sarjana Zoroaster, sarjana Kristen, dan Yahudi. Ya. Hunan bin Ishaq, misalnya seorang sarjana Kristen historian, telah berjasa banyak dalam menerjemahkan karya-karya Yunani dan Syriani ke dalam bahasa Arab. Sehingga sarjana-sarjana muslim yang datang kemudian seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dapat mengambil manfaat dari terjemahan-terjemahan tersebut tanpa harus merujuk ke sumber aslinya dan berhasil membuat karya-karya orisinal mereka yang agung. Nah, jadi begitulah ya Islam ketika dikembangkan sebagai rahmatan lil alamin, ya, sikap terbuka, egaliter, demokratis dan sebagainya itu terbina pada masa-masa kejayaan Islam atau the golden age of Islam. Nah, jadi saya kira cukup sekian materi kuliah Filsafat Manusia bagian ke-8 ini. Ya, semoga bermanfaat bagi para
mahasiswa saya khususnya dan bagi para pendengar pada umumnya. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.